Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang tauhid uluhiyah. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah, baik lahir maupun batin, dengan meniatkan seluruh perbuatan hanya untuknya. Jadi yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah di sini yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk ibadah, baik ibadah di situ secara lahir maupun batin. Artinya di sini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di situ hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melakukan segala amal soleh niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk kepada tauhid uluhiyah. Artinya yang dimaksudkan dengan ibadah di situ kita melakukan serangkaian ibadah atau beramal soleh senantiasa karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ termasuk kepada tauhid uluhiyah. Meniatkan seluruh perbuatan hanya untuknya. Jadi apa saja yang menjadi perbuatan kita di dalam kebaikan di situ karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inti dakwah para nabi dan rasul yang menuntut hamba beribadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan selainnya. Artinya di situ dakwah dari para nabi dan juga rasul di situ senantiasa mengajak kepada seluruh umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini para nabi dan juga para rasul di situ mengajak seluruh umat manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Definisi dan hakikat pengertian dari tauhid uluhiyah di sini, tauhid uluhiyah juga disebut tauhid ibadah, adalah meyakini keesaan Allah dan hanya beribadah kepadanya. Jadi yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah di situ definisinya apa? Di situ disebut juga dengan tauhid ibadah. Artinya kita beriman keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala esa dan tidak ada sekutu baginya. Kita jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kita senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian dari tauhid uluhiyah. Bagaimana dengan perbuatan hamba? Berbeda dengan tauhid rububiyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah adalah perbuatan manusia sebagai hamba, yaitu mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan serangkaian ibadah dan juga amalan-amalan soleh senantiasa niatkan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Bagaimana implikasinya? Menyatukan niat dan tujuan ibadah berikhtiar dengan ikhlas, tidak riya. Di dalam berikhtiar di situ berusaha kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi implikasi dari tauhid uluhiyah di sini menyatukan niat dengan tujuan ibadah. Setiap niat di situ kita luruskan karena Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya niat di dalam kehidupan kita, pentingnya niat di dalam setiap perbuatan kita, karena setiap amal di situ tergantung kepada niatnya. Jika kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya amal kita di situ akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di situ tergantung kepada niat kita. Jikalau niat kita karena ingin dipuji, tentunya amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum tentu seseorang di situ mendapatkan pujian dari karena perbuatannya. Baik pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pujian dari manusia. Artinya di sini luruskan niat, perbaiki niat terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Niat yang benar di situ supaya amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena niat ingin dipuji oleh manusia. Beberapa hal yang harus kita ketahui tentang tauhid uluhiyah di sini, ruang lingkup dan contoh dari tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mencakup seluruh jenis ibadah, di antaranya yang pertama adalah doa. Memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat di sini jangan pernah tinggalkan doa. Sebelum melakukan sesuatu kebaikan di sini, kita senantiasa berdoa terlebih dahulu. Doa di situ sebagai bukti bahwa kita adalah makhluk yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita jangan pernah meninggalkan doa sedetik pun. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ruang lingkup dan contoh dari tauhid uluhiyah. Yang pertama di situ doa. Yang kedua di situ ruang lingkup dan contoh tauhid uluhiyah yaitu sembelihan, menyembelih kurban atau akikah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dalam kita menyembelih sesuatu, baik di situ kurban atau akikah, niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ ada amalan-amalan atau doa khusus ketika kita ingin menyembelih kurban atau akikah supaya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ meniatkan menyembelih kurban atau akikah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya luruskan niat kita terlebih dahulu. Niat karena Allah Subhanahu wa taala.
Ruang lingkup dan contoh dari tauhid uluhiyah. Yang nomor 3 di situ nazar, menunaikan nazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang punya nazar di sini senantiasa kalau masih ada waktu dan juga umur serta kemampuan untuk menunaikannya, silahkan tunaikanlah nazar tersebut. Menunaikan nazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki niat kita, luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruang lingkup dan contoh dari tauhid uluhiyah yang nomor 4, ketergantungan hati. Takut, berharap, tawakal, dan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hidup kita di sini tergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita dahulukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan rasa takut terhadap manusia yang menzalimi kita. Artinya kita senantiasa hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ ketergantungan hati. Takut di sini takut untuk melakukan perbuatan dosa. Takut di sini artinya kita takut untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat karena di situ melanggar dari larangan-larangan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan. Makanya di situ ketergantungan hati, rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan hati berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ Sayyidina Ali pernah berkata, sepahit-pahitnya berharap di situ jika berharap kepada manusia. Artinya di sini kita senantiasa bergantung hati kita, yaitu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu pengharapan yang ditujukan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan sia-sia. Akan datang suatu bukti nyata manis, bukti nyata pasti dari Allah Subhanahu wa taala jikalau kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan hati yang selanjutnya di situ tawakal. Tawakal di sini berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum adanya tawakal di sini kita berdoa dulu. Berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikhtiar berusaha sungguh-sungguh melakukan sesuatu untuk menggapai sesuatu. Ikhtiar. Kemudian di situ tawakal. Artinya manusia di situ di dalam melakukan sesuatu harus ada urutannya. Yang pertama doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di situ berikhtiar, berusaha sungguh-sungguh untuk menggapai sesuatu. Yang ketiga di situ baru tawakal, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atas segala doa yang sudah kita panjatkan, atas segala usaha yang sudah kita lakukan. Ketergantungan hati yang selanjutnya di situ cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta sejati di situ jika kita cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Makanya di situ Rasulullah pernah bersabda, jikalau ingin merasakan manisnya iman, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa dua ini, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, jikalau ingin merasakan manisnya iman. Cinta di situ pemberian atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita
kembalikan cinta di situ kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Itulah cinta yang sejati, cinta yang sebenarnya. Ruang lingkup dan contoh tauhid uluhiyah di sini berhukum hanya dengan syariah Allah. Artinya di dalam menetapkan sesuatu, di dalam melakukan sesuatu di situ perbuatan manusia di dalam hidupannya di situ berpedomanlah kepada Al-Quran dan juga hadis. Kalau terjadi perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan juga hadis. Makanya di situ termasuk kepada ruang lingkup dan contoh di dalam tauhid uluhiyah. Kedudukan tauhid uluhiyah, inti dakwah Rasul dari Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad, dari para nabi dulu sampai nabi terakhir yaitu baginda Rasulullah SAW, di situ menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Bagaimana kita senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di situ kedudukan tauhid uluhiyah, syarat sah ibadah. Ibadah tidak diterima kecuali didasari tauhid yang murni. Artinya dengan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Niatkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, makanya di situ menjadi syarat sahnya ibadah kita. Syarat sah ibadah kita di situ diantaranya selain memiliki ilmu, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Makanya luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ niat menjadi syarat sah ibadah kita. Kedudukan tauhid uluhiyah, konsekuensi syahadat merupakan konsekuensi logis dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya setelah seseorang di situ mengucapkan syahadat, di situ senantiasa hidupnya dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di situ kedudukan tauhid uluhiyah, penyebab terampuninya dosa. Menjaga diri dari kesyirikan dapat mengantarkan pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang di situ kalau meninggalkan kemusyrikan, meninggalkan kesyirikan di situ, makanya perbuatan mereka di sini sebagai perantara diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah memiliki tauhid yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bakalan datang kepada mereka yang senantiasa meninggalkan kemusyrikan atau meninggalkan perbuatan syirik atau meninggalkan sesuatu hal-hal yang mengandung unsur syirik. Perbedaan dengan tauhid lainnya, tauhid uluhiyah di sini perbedaannya dengan tauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur alam semesta, penguasa alam semesta. Kalau tauhid uluhiyah, tindakan nyata hamba beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid asma wa sifat meyakini nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tauhid uluhiyah di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Fatihah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Artinya di sini kita di dalam beribadah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam melaksanakan amal soleh ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Dasar yang kedua, di dalam Quran surah An-Nahl ayat 36,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut di situ sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauhilah taghut. Karena taghut di situ sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Quran surah An-Nahl ayat 36. Berkaitan dengan tauhid uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 36, Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kamu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.